Shalom. Puji Tuhan. Kita bisa ngelewatin hari-hari yang kita tahu ke depan bukan makin baik. Cuman pengharapan kita bersama Tuhan, kita harus tambah hari tambah benar. Amin. Saudaraku, hari ini kita sama-sama belajar tentang Allah yang tidak berubah. Allah yang tidak berubah. Mari sama-sama saudara lihat di Mazmur 102. Dalam Mazmur 102 itu bicara soal Allah yang tidak pernah berubah. Tapi penekanannya saudara lihat di ayat 28, Mazmur 102 ayatnya ke-28. Mazmur 102 ayat 28. Oke, saudara perhatiin, tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan, ini penekanannya. Ya. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tuhan tetap sama dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Penekanannya di situ. Saudara bisa lihat ya, penekanannya di situ. Tapi luar biasanya, ayat ini tidak dimulai dengan kebesaran Allah yang sebenar, yang ditekankan di ayat 28 ini. Bukan dimulai dengan itu, tapi saudara bisa lihat walaupun penekanannya di Allah yang tidak berubah, tapi kita lihat ya, saudara lihat dari ayat 1 dan seterusnya, itu bicara soal kesia-siaan di dalam hidup. Saudara bisa lihat di ayat 1, mulai dari ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 102 ayat 1. Doa seorang sengsara. Pada waktu judulnya apa? Doa orang yang sengsara. Terus? Pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Iya. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Iya. Ini doa orang yang sengsara. Saudara lihat ya, di balik kesengsaraan, pemazmur bisa berkata Allah itu tetap sama dan dia tidak pernah berubah. Oke. Terus ayat 3. Mazmur 102 ayat 3. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Ini bicara soal kesesakan pemazmur. Terus? Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Terus ayat 4. Mazmur 102 ayat 4. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Lihat, ini bicara soal kesia-siaan. Ayat 5. Mazmur 102 ayat 5. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Lihat ya, orang yang lagi sesak itu nggak bisa makan. Dia di situ dibilang sehingga aku lupa makan rotiku. Dia mengalami kesesakan luar biasa. Oke, tidak bisa makan, dia hopeless banget. Terus ayat 6. Mazmur 102 ayat 6. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Iya. Jadi karena masalah sampai dia gak bisa makan, akhirnya jadi kurus kering. Ya, tinggal tulang belulang. Oke, ayat 7. Mazmur 102 ayat 7. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Gak bisa makan, gak dapat makanan. Sorry lihat ya, ini orang yang lagi ngalamin masalah yang demikian rupa. Terus lanjut ya.
Mazmur 102 ayat 8. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Lihat, dia dibelenggu oleh ketakutan sehingga dia tidak bisa tidur. Berapa banyak orang Kristen hari ini susah tidur. Kenapa? Karena dihimpit oleh masalah. Rasa takut yang begitu rupa akhirnya dia gak bisa tidur. Pikirannya satu, masalah. Saya selalu bilang sama saudara, jangan pernah bawa masalah ke tempat tidur. Kalau saudara naik ke tempat tidur, masalah harus lepas. Kenapa? Karena saudara tidak akan pernah bisa makan kalau saudara bawa masalah ke tempat tidur. Nggak pernah bisa tidur kalau bawa masalah ke tempat tidur. Saudara jadi kayak ayam, tahu ayam? Guling-guling, ayam dalam tepung. Muter, tidur nggak bisa. Kenapa? Karena pikirannya itu dirasuk oleh kegelapan. Ditekan oleh kegelapan. Saya perhatiin ya, kalau kita nggak ada masalah, tidur nyenyak. Ya, tidur nyenyak. Jadilah seperti itu. Seperti tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena saudara percaya Allah itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Saudara percaya Allah itu tidak berubah, dia tetap baik sampai selama-lamanya. Terus dia ketakutan, dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran sehingga tidak bisa tidur. Kita kembali ke ayat 4. Mazmur 102 ayat 4. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Iya, ini bicara soal kesia-siaan. Asap itu ada, betul, tapi saudara nggak bisa pegang. Itu hari-hari kita tuh sampai kesia-siaannya sedemikian rupa. Ada, benar kita ada, tapi kita sepertinya nggak ada. Kenapa? Karena sudah dihimpit oleh masalah yang sedemikian rupa. Kita dibawa dalam satu dimensi ketakutan sama kuasa kegelapan. Ingat, Tuhan tadi ngomong apa? Tuhan gak pernah nekan kita. Betul gak? Tuhan gak pernah nekan saudara. Tapi roh jahat yang menekan saudara. Kalau saudara dibawa bayang-bayang ketakutan, itu ulah kegelapan. Kalau saudara dibawa bayang-bayang ketakutan dan merasa tertekan, itu ulah kegelapan. Tuhan gak akan melakukan itu buat saudara. Terus kita kembali ke ayat 9. Mazmur 102 ayat 9. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Lihat, sepanjang hari orang mencela aku, terus? Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Terus? Mazmur 102 ayat 10. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampurkan minumanku dengan tangisan. Ya, sengsara banget dah ini orang. Ayat 11. Mazmur 102 ayat 11. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Iya. Terus ayat 12. Mazmur 102 ayat 12. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku seperti layu, aku sendiri layu seperti rumput. Saudara tahu nggak bayang memanjang kayak apa? Hah? Bayang memanjang itu cuma terjadi di waktu senja. Begitu matahari mau terbenam, itu saudara yang gemuk bayangannya panjang. Walaupun saudara gemuk, tapi bayangannya kurus. Kenapa? Itu mau senja. Bayangan memanjang. Itu artinya hampir sore, hampir gelap. Bayangan kita hampir hilang. Begitu gelap, bayangan saudara hilang. Pas gelap, bayangan saudara hilang. Hidup itu sementara. Saya bilang sama saudara semua di sini, tolong simak. Hidup itu sementara. Sadari itu. Enggak ada sesuatu pun yang kekal. Waktu terus berjalan. Enggak pernah menunggu saudara. Sekali lagi, enggak pernah menunggu.
Waktu terus jalan kok. Saudara dan saya yang harus menyesuaikannya. Kitalah yang harus menyesuaikannya. Saudara simak ya, ada dua model hidup ini. Dua model. Model pertama, orang yang hidupnya seperti robot. Sorry, maaf, bukan Harry Robot. Harry Robot. Hidupnya seperti robot. Hidupnya seperti robot. Gimana? Semuanya sudah terprogram. Makan, minum, tidur. Jam segini harus begini, jam segini harus begini. Semuanya sudah terkonsep, sudah terprogram. Bahkan ibadah pun semua terprogram, terkonsep. Saya bilang ya, orang yang hidupnya seperti robot ini sangat membosankan. Dia akan bilang, suatu hari nanti dia akan bilang, bosennya hidupnya begini-gini aja, nggak ada perubahan. Ini orang yang hidupnya seperti robot, sangat membosankan. Yang kedua, orang yang hidupnya itu benar-benar hidup. Orang yang hidupnya benar-benar hidup adalah orang yang bergerak menuju kerajaan. Saya ulang, orang yang hidupnya bergerak menuju kerajaan. Dan ini sebenarnya tidak membosankan. Orang yang hidupnya bergerak menuju kerajaan itu tidak membosankan sama sekali. Bosannya hidupnya begini-gini aja. Habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Kenapa? Karena jiwa kita tidak mengalami terang Kristus. Kalau saudara jiwanya sungguh-sungguh mengalami terang Kristus, saudara akan hidup jauh lebih bermakna dan jauh lebih berwarna. Saudara bilang, Pak seperti apa Pak? Saya ngomong begini supaya saudara mengalami. Kalau saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam Tuhan, saudara hidup bergerak di dalam kerajaannya, saudara tidak pernah akan bosan. Saya ulang sekali lagi, saudara tidak akan pernah bosan. Bahkan pekerjaan yang rutin sekalipun, itu tidak akan jadi membosankan. Saya ulang ya, pekerjaan yang rutin sekalipun tidak akan membosankan. Kenapa? Karena konsep saudara sudah lakukan satu, saya melakukannya buat kerajaannya. Apapun yang aku perbuat, perbuatlah dengan segenap hati karena itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara melakukannya untuk Tuhan, saudara tidak pernah akan bosan dengan apapun. Simak ya saudara ya, semua yang ada di tangan kita, suatu hari pasti lepas. Semua, apa yang saudara pegang hari ini, semua pasti lepas. Nggak ada satupun yang tidak akan lepas. Bahkan ya, sorry ya, saudara pegang istri saudara atau suami saudara sekalipun, itu akan lepas suatu hari. Semua yang di dunia ini pasti hilang. Semua yang ada di dunia ini pasti hilang. Tapi kalau yang di tangan saudara itu Yesus, itu yang gak bakal pernah hilang. Gak akan pernah hilang. Saudara pegang apapun, itu pasti hilang. Pasti lenyap. Tapi kalau saudara pegang Yesus, itu gak akan pernah lepas, gak pernah lepas sampai pada kekekalan. Saudara, kita semua ingin ya, ada sesuatu yang tidak berubah dalam hidup ini. Misalnya, saya pengen awet muda. Saya pengen gak pernah berubah. Kulit saya terus kenceng. Misalnya, saudara punya keinginan seperti itu. Saya pengen terus sehat. Saya pengen terus ini. Ada sesuatu yang kita tidak pernah, yang ingin tidak pernah berubah. Sebenarnya saudara sedang menyadari satu kefanaan di situ.
Sebenarnya begitu saudara mau sesuatu tidak berubah, saya pengen lu anak saya kecil terus. Lucu gitu, tiap hari bisa main sama anak ini. Begitu gede kita yang dimainin. Kita pingin anak kita terus segitu. Nggak bisa, pasti berubah. Kita mau kasih obat apapun anak itu, kita bonsai kayak apapun, nggak bisa, pasti anak itu jadi gede. Oke? Semua pasti berubah. Nah, kita menyadari hidup ini sebenarnya fana sementara. Hidup ini fana sementara. Orang ingin awet muda. Saudara pingin awet muda, saudara minum jamu segala macam. Jamu apapun saudara minum. Supaya apa? Supaya awet muda. Sebenarnya saudara sedang menyadari hidup ini fana. Benar gak? Saudara mau, waduh saya pengen kulit saya kenceng terus. Saudara tarik terus. Tarik terus. Suatu hari pasti kisut. Saudara mau sekenceng apapun, suatu hari ini muncul gelambir. Saudara tahu sugar glider? Nah itu lama-lama jadi kayak gitu. Tapi jangan berharap saudara bisa terbang kayak sugar glider. Semua pasti berubah kok. Kenapa? Karena kita menyadari hidup ini fana. Semua pasti berubah-berubah. Oleh sebab itu, saya bilang sama saudara, tinggallah di dalam Allah yang tidak berubah. Semakin saudara banyak khawatir, saya ulang ya, semakin saudara banyak khawatir, semakin cepat tua saudara. Betul gak? Kita ngeliat orang yang mukanya, maaf, mukanya itu cepat tuanya itu tambah cepat tua. Kenapa? Saya perhatiin ini boleh saya ngomong ya, maaf ya. Orang yang mengalami sakit, kalau dia fokus sama penyakitnya terus, saudara perhatiin deh, orang yang kena sakit dan dia terus perhatikan sakitnya, saudara akan lihat, kok cepat tua banget sih? Perhatiin nggak, saudara? Ya, perhatiin nggak? Kalau dia memperhatikan penyakitnya terus, tambah cepat dia tua. Mukanya tambah tua loh. Kenapa? Karena di otak dia tuh penyakit doang. Di otaknya cuman ketakutan. Saya ngelihat Ibu Wati. Orang mau ngomong apapun, saya bilang, Ibu tetap kuat. Ya, Ibu Wati bilang sama saya, Pak maaf hari Jumat saya nggak bisa datang karena badan saya begini. Tapi dia bilang, tapi saya tetap semangat ikut Tuhan. Dia sih lihat tuh, umurnya kayak nggak 60-an, ya, nggak kayak 70-an juga. Tapi ada orang yang fokusnya pada penyakit, umurnya masih 50-an, masih 40-an, itu mukanya kayak udah 70-an. Semakin saudara banyak pikiran, semakin cepat putih rambut saudara. Sorry, maaf Bu Esther. Bu Esther ini, saya tahu Bu Esther ini seorang thinker, pemikir. Makanya rambutnya putih. Oke. Sorry, maaf ya. Saudara boleh buktiin omongan saya. Buktiin deh, kalau orang fokus terus sama penyakitnya, tambah cepat tua dia. Oleh sebab itu, kalau seseorang sakit, jangan dipikirin sakitnya. Senang-senang aja, sukacita aja, gak usah dipikirin sakitnya. Karena suatu hari, sakit itu juga gak akan bertahan lama. Suatu hari, pasti akan ada kesembuhan kok. Ya, asal kita mau bersyukur dalam segala hal. Amin. Oke. Tinggallah di dalam Allah yang tidak berubah. Semakin banyak yang saudara khawatirkan, semakin cepat tua saudara.
Dan itu dapat mengubah. Saudara takut mati, takut miskin, takut sama hari esok, saudara akan cepat tua di situ. Oke? Maliaki 3 ayat 6. Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Aku Tuhan tidak akan pernah berubah. Kalau saudara percaya Tuhan itu tidak berubah, saudara tinggal di dalam Dia, saudara yakin saudara juga pasti akan semakin hari semakin kuat di dalam Dia. Saudara udah menyimak belum tadi Mazmur 102? Dia ngomong apa yang ayat terakhir tadi? Allah itu tidak berubah. Tapi kalau saudara perhatiin dari ayat satunya, itu masalah. Oleh sebab itu judulnya sengsara. Saya cuma ngingetin sama saudara, kalau saudara masuk di dalam masalah, saudara diam lagi ngalamin masalah, saudara jangan fokus sama masalahnya. Kalau saudara fokus sama masalahnya, saudara nggak akan dapat jalan keluar. Tapi saudara fokus sama Tuhannya yang tidak pernah berubah. Saudara akan lihat kemuliaan yang dari Tuhan. Sekarang pertanyaan saya sama saudara, apa sih dari Tuhan yang tidak berubah? Apa dari Tuhan yang tidak berubah? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kasihnya, oke. Benar, gak salah. Yang paling pertama yang tidak berubah dari Tuhan, itu eksistensinya. Kita harus sepakat dulu nih, sepakat dulu. Saudara sepakat gak Tuhan itu ada? Saudara sepakat gak Tuhan itu nyata? Saudara sepakat gak Tuhan itu real, benar-benar real, nyata? Amin? Sepakat gak kita semua? Kalau saudara sepakat, kenapa saudara masih suka ketakutan? Kalau saudara sepakat, kenapa saudara masih suka ngedumel? Masih suka bersungut? Kenapa saudara masih suka khawatir? Oke, kita kembali. Saya bilang, sepakat gak kalau Tuhan itu ada? Sepakat kalau Tuhan itu nyata? Sepakat kalau Tuhan itu real? Kenapa saudara masih suka takut? Kalau saudara percaya Tuhan itu nyata, ada real. Di Mazmur 102 mengajar kita tentang kefanaan. Tapi diakhiri dengan eksistensinya yang tidak berubah dan juga keberadaannya. Saya ulang sekali lagi, dia itu real, dia ada, dia nyata. Kalau dia ada, dia nyata. Dia ada bagi Abraham, dia nyata bagi Musa. Seharusnya dia juga nyata bagi saudara dan saya. Oke. Berkali-kali saya bilang, saya begitu yakin kalau Tuhan itu ada, nyata, hidup. Dan saya begitu yakin kalau Tuhan itu dengar doa kita. Kalau dia ada, nyata, hidup, dan dia benar-benar dengar doa saudara dan dengar doa saya, kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut? Dia nyata kok. Berarti kalau saudara masih hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, sorry, saya bilang, saudara belum meyakini kalau Tuhan itu ada. Hanya orang yang tidak yakin Tuhan itu ada, hanya dialah yang hidup di bawah ketakutan. Terus takut apa? Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Gak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik buat saudara. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Terus
Firman itu bersama-sama dengan Firman Allah. itu bersama dengan Allah. Dan Terus? firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Terus? Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia bersama dengan Allah. Karena dia adalah bagian dari Allah. Terus ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semuanya jadi karena Dia. Saya ulang, semuanya itu jadi karena Dia. Dan tidak ada satupun yang jadi di luar Dia. Firman ini menyatakan apa? Tuhan itu eksis. Tuhan itu nyata. Sekarang, Michael lihat Mariani nyata gak? Eksis gak? Eksis. Kenapa Mariani eksis? Karena kelihatan. Kita gak ngelihat Tuhan. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Kenapa? Ketika kita bernapas, kita bilang, ini eksistensi Allah. Ketika saudara bisa hidup, itu eksistensi Allah. Ketika saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, itu eksistensi Allah. Jangan pernah saudara nggak takut hanya kalau di gereja, kalau lagi menyembah. Saya bilang lu jadi Kristen omong kosong. Begitu keluar dari gereja, takut sana, takut ini, takut itu, takut ini. Saya bilang, kita nggak menyadari eksistensi Allah. Allah itu ada, nyata, hidup. Ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Kita nggak ngelihat Allah, tapi kita ngelihat di dalam Yesus Kristus. Itulah eksistensi Allah. Terus? Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Oke, inilah eksistensinya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau saudara nggak percaya, saudara nggak berkenan kepada Allah. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, itu bukan dari Allah dan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena saudara meragukan sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak ya? Tuhan itu bisa nolong saya enggak? Tuhan itu bisa nyembuhin saya enggak? Tuhan itu bisa melakukan A, B, C buat saya enggak? Saya bilang sama saudara, Tuhan bisa melakukan apapun. Hanya satu yang Tuhan nggak mau intervensi. Apa? Pribadi saudara. Kalau saudara nggak mau diintervensi sama dia, Tuhan nggak bisa intervensi secara langsung. Kenapa? Kita yang menutup hati kok. Tuhan itu penuh kasih, betul. Oleh sebab itu banyak orang ketika dia keras, semakin dia keras, semakin dia bermasalah. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Dia tidak mengintervensi saudara, tapi dia mengingatkan saudara, saudara harus kembali ke dia. Oke. Saya ulang sekali lagi, jika saudara percaya kepada Allah dan dia ada, hidup, dia eksis benar dalam hidup saudara. Permasalahannya kembali lagi, kenapa kita sering dibawa bayang-bayang ketakutan? Kenapa kita sering khawatir dalam banyak hal? Kenapa kita takut dengan kefanaan? Sementara kita berjalan bersama Allah yang telah mengalahkan kefanaan.
Saya kalau mau bilang kesaksian, banyak sekali. Saya ngobrol sama saudara udah tahu lah. Kita full timer berdua. Kita nggak punya penghasilan berdua. Sama sekali kita nggak punya penghasilan kok berdua. Tapi kita ngalamin eksistensi Allah, kita hidup, kita dipelihara. Mudah nggak ngelewatin itu? Enggak. Tapi semakin kita ngelewatin, semakin kita percaya Tuhan itu ada. Lihat ya, waktu kita mau bayar gedung, Tuhan dengan caranya yang eksisnya, Tuhan bikin segala sesuatu. Sampai kita bisa lunasin gedung ini. Betul nggak? Kalau saudara pikir pakai otak, bisa nggak kita ngumpulin segitu banyaknya dalam waktu cepat? Nggak bisa. Sekarang Tuhan suruh retret. Bisa-bisanya ada orang kasih bantal. Mungkin enggak. Dikasih begitu aja kok. Dan itu bisa jadi berkat buat kita. Itu cara Tuhan. Saya cuma bilang itu eksistensinya. Bu Wati, orang mau bilang Bu Wati sakit atau apapun, ibu ngalamin eksistensi Allah. Saya ngelihat ibu ini sehat sekali kok. Boleh ngelihat, orang boleh lihat, boleh tanya, ada gak ciri-ciri orang sakit di dia? Enggak ada. Philip kemarin sakit, lihat sekarang. Saya ngelihat sesuatu yang berbeda. Minggu lalu saya bilang, Phil, muka lu kuning. Sekarang merah. Kalau hijau jadi Hulk. Kalau biru gemoy dong. Minggu lalu saya jujur ya, minggu lalu saya khawatir banget sampai Yuni saya bilang bawa ke dokter. Karena kenapa? Saya bilang mukanya kuning. Tapi lihat, itu eksistensi Allah. Kita doa Tuhan jawab. Itu benar-benar Tuhan itu ada, nyata, hidup. Saya cuma bilang, kalau mau ngalamin Tuhan, rasakan eksistensinya. Di mana Pak saya bisa ngerasain eksistensinya? Saudara hanya bisa ngerasain eksistensi Allah ketika saudara berjalan sama Allah dan ketika saudara ngelewatin badai hidup ini. Saudara baru bisa ngerasain bener loh dia ada, nyata, hidup. Begitu saudara butuh sesuatu dan dia ulurin tangan, itu eksistensinya. Saya nggak bisa cerita, kemarin saya ngalamin pergumulan berdua istri. Kita berdoa sama-sama. Dan Tuhan kasih jalan dengan cara apa? Nggak kepikir pakai otak kita. Saya bilang, bener loh Ker, kita lagi bergumul. Tiba-tiba Tuhan jawab. Tuhan cuma bilang, gua ada, lu takut apa? Saudara sakit sekarang, ada masalah sekarang, masalah keuangan, masalah ini, masalah itu. Tuhan cuma ngomong sama saudara, gua ada, lu takut apa? Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah ada bersama denganmu, dia eksis, dia nyata, dia hidup. Saya bilang, nggak ada satupun yang bisa melawan saudara. Nggak ada satupun. Apa yang bisa melawan saudara? Di ayat 37 bilangnya begini. Terus? Roma 8 ayat 36. 36. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis,
Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Terus Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. lihat, kita ngalamin problem, ngalamin masalah. Terus ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. 38. Oleh Dia yang telah oleh Dia yang telah mengasihi Terus kita. 38. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin Aku yakin. Terus bahwa baik maut baik maut. maupun hidup, Kalau saudara hidup atau saudara mati. Terus baik malaikat-malaikat semua malaikat apapun. Terus maupun pemerintah-pemerintah, pemerintah yang ada sekarang. Terus baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Terus 39. Roma 8 ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat Enggak memisahkan ada kita. satupun yang bisa misahkan saudara dari kasih Kristus. Saya cuma bilang, kalau saudara udah sampai ke tingkat ini, mau masalah sebesar apapun, saudara tetap bisa bilang terima kasih Tuhan. Kenapa? Enggak satupun yang bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Enggak satupun. Yang kedua, Allah tidak berubah dalam hal apa? Pertama, eksistensinya. Kedua, atributnya. Allah tidak berubah dalam atributnya. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Yesus dan sampai Kristus itu tetap selama-lamanya. sama. Kemarin, sekarang, sampai selamanya. Dia tetap sama. Dia bukan Allah yang berubah-berubah. Apa itu atributnya? Apa atributnya Allah? Atribut Allah, saudara bisa catat. Pertama, kasihnya. Kasihnya itu gak pernah berubah. Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22. Tak Tak berkesudahan berkesudahan. kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Itu atributnya Allah loh. Kasih setianya itu gak pernah berubah. Gak pernah habis sampai kapanpun. Kita yang berubah. Tapi Allah tidak pernah berubah. 1 Korintus 13 ayat ke-8. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, Kasih itu gak bakal berkesudahan. Walaupun nubuat berakhir, terus bahasa roh akan berhenti, semua karunia itu berhenti artinya. Terus, pengetahuan akan lenyap. tapi kasih gak pernah bisa berkesudahan. Kasih itu akan membawa saudara pada kekekalan. Dan begitu sampai di surga, saudara akan baru gak bisa ngerasain betapa Tuhan mengasihi saya. Dan saya sempurna di dalam kasih itu. Ini hal yang luar biasa. Atributnya, yang pertama adalah kasih. Kedua, setianya. Manusia bisa berubah setia, tapi Allah tidak pernah bisa berubah setia. Untuk tidak setia. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Jika saudara dan saya tidak setia, terus dia tetap setia. dia tetap setia. Apapun alasannya, dia tetap setia. Terus Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. karena dia nggak bisa nyangkal dirinya sendiri. Kalau Tuhan jadi tidak setia karena kita, saya bilang Tuhan nyangkal dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah tidak setia. Makanya firman-Nya bilang, jika engkau bertobat datang ke Tuhan, aku siap mengampunimu. Permasalahannya apa? Itu kesetiaan Tuhan. Tuhan nunggu. Kita yang harus datang. Itulah kesetiaannya. Dia kalau ngampunin, itu dia gak ingat lagi di belakang. Bedanya sama kita, kalau kita ngampunin, kita masih ingat apa yang dia lakuin di belakang. Itu bedanya kita. Kita menyadari sekarang, kita bukan Tuhan.
Tapi kita mau dijadikan seperti Tuhan. Ketika kita mengampuni, kita nggak pusing lagi dengan apa yang pernah dilakukan orang itu di belakang. Itulah kesetiaan. Lu mau jahat, lu mau apa, terserah. Kenapa? Karena gua pegang Tuhan yang setia. Gua harus juga setia. Amin. Suami mau geblek kayak apapun, maaf ya. Istri mau jahat kayak apapun. Tetap kalau kita di dalam Tuhan, kita tetap bisa nerima dia apa adanya. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu dong. Ini kesetiaan Tuhan. Manusia gampang berubah, Tuhan gak pernah bisa berubah. Atributnya, keadilannya yang ketiga. Mazmur 11 ayat ke-7. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Tuhan itu adil dan dia sangat mengasihi keadilan. Terus? Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dia gak berubah dalam segi keadilan. Dia itu adil. Kekudusan, yang keempat kekudusan. Imamat 11 ayat 44. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Lihat ya, ini Tuhan punya takaran kekudusan di sini. Manusia di sini, apakah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia turunin standar kekudusan? Tuhan datang bukan menurunkan standar kekudusannya. Tapi Tuhan tetap dalam porsi kekudusannya di sini. Manusia di sini. Tapi Tuhan menopang manusia supaya bisa sampai ke sini. Nah, pada saat di sini baru kita bisa berjumpa dengan muka dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kamu gak bakal bisa lihat Tuhan. Oke, bisa nerima sampai sini? Dia bukan menurunkan standar, tapi dia mengupgrade saudara bisa menjadi seperti dia. Oleh sebab itu saya bilang sekali lagi, selalu saya bilang sekali lagi sama saudara. Kita itu manusia biasa yang jatuh dosa, kemudian dijadikan Tuhan sebagai ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, saya ngomong sama saudara, simak ya, baptisan itu tidak bisa percik. Dengan cara apapun tidak bakal bisa. Baptisan itu harus diselam. Kenapa? Begitu diselam, manusia lama dikubur. Baru manusia baru yang muncul. Bisa ngerti sampai sini? Ngerti ya? Jadi manusia lama itu mati. Manusia baru yang hidup. Jadi kalau ada orang belum pernah dibaptis selam, berarti dia belum pernah dibaptis sama sekali. Standarnya tetap di situ. Kenapa? Karena saudara harus jadi ciptaan baru. Gimana caranya saudara bisa jadi ciptaan baru? Caranya cuman ditenggelamkan manusia lamanya. Sampai sini ngerti? Yang berikutnya, atribut Allah, yaitu hikmatnya. Yang keenam, kuasanya. Simak ya, simak. Manusia dicipta dalam kuasa Allah. Manusia jatuh dosa, tapi di dalam kasih Kristus, dia mencipta kembali saudara dan saya. Dia mencipta kembali kita menjadi manusia baru. Karena dosa, dunia ini jadi kacau, tapi Kristus hendak mendirikan kerajaannya yang teratur, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Panas. Sorry, maaf, panas. Atau enggak apa-apa pakai ini aja nih. Oke. Dia kembalikan keteraturan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ini belum terjadi, tapi akan terjadi.
Allah mencipta alam dengan hikmatnya. Amin. Allah mencipta alam dengan hikmatnya sehingga semuanya teratur dalam hikmatnya. Tuhan merancang jalan keselamatan di dalam kasih-Nya. Karena manusia, jujur, saudara dan saya nggak bisa perbaiki diri sendiri. Amin. Saudara dan saya nggak bisa perbaiki diri sendiri. Saudara dan saya butuh ditolong sama Roh Kudus. Harus diperbaiki sama Allah di dalam kasih-Nya. Manusia jatuh dosa, tidak mencari Allah, tapi Allah datang ke manusia, mencari manusia. Itu kesetiaannya. Manusia dapat imbalan buah dosanya. Inilah keadilan. Saya lihat ya, ada kasih, ada keadilan, ada hikmat. Tapi Allah merancangkan keselamatan dengan darah anak domba. Coba saudara lihat di Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Manusia jatuh dosa terus maka terbukalah mata mereka berdua. Begitu manusia jatuh dosa baru matanya terbuka. Terus dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka baru nyadarin telanjang karena dosa. Terus lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Keselamatan itu nggak bisa kita yang buat. Manusia bikin pakaiannya untuk menutupi ketelanjangannya, nggak bisa. Terus ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat ya, Tuhan yang merancangkan kemenangan, Tuhan yang merancangkan penebusan. Ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit. Tuhan Allah yang membuatkan pakaian kepada Adam dan Hawa. Tuhan Allah yang membuatkan pakaian. Pakaian yang pertama yang dibuat Adam dan Hawa dari daun pohon ara itu nggak berlaku. Kenapa? Dosa nggak bisa ditutupi dengan kebaikan. Saya ulang ya. Dosa nggak bisa ditutupi dengan kebaikan. Dosa hanya bisa ditutupi dengan darah anak domba. Oleh sebab itu, terus membuat pakaian dari kulit binatang. Dari kulit binatang. Kalau pakaian dibuat dari kulit binatang, berarti kulit binatangnya harus dipenggal dulu, dibunuh dulu. Itu terjadi penumpahan darah. Terus untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan yang pakein pakaian itu. Lihat ya, manusia yang jatuh dosa, Tuhan yang beresin. Saudara ngelihat apa di sini? Kasih yang sempurna. Saya tanya sama saudara, kalau saudara nyimak ya, baca Alkitab gak? Berapa kali Abraham mau menjual istrinya? Berapa? 2. Yang bilang 2 siapa? Yang bilang 3 siapa? Yang nggak ngerti siapa? Ya begitulah. Saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, sampai saya capek sendiri. Abraham 2 kali loh. 1 di Mesir, 1 sama Abimelek. Oke. Dan luar biasanya, yang di Mesir dia masih namanya Abram. Oke. Tapi yang ama Abimelek dia sudah berubah menjadi Abraham. Yang di Mesir dia bilang, istri gue nih, ini bukan istri, ini adik gue. Firaun bilang, oh cantik juga, boleh. Sekali lagi saya bilang, kandungan Sarah itu tidak bisa dibuahi oleh yang lain kecuali Abraham. Kandungan Maria tidak bisa dibuahi oleh Yusuf atau yang lain kecuali oleh Roh Kudus. Bisa ngerti dah? Bisa. Oleh sebab itu Maria disebut perawan.
Kenapa? Karena buahnya itu harus dari Roh Kudus. Oke, sampai sini ngerti? Di kejadian 12 itu Abram mau jual Sarai kepada Firaun karena kelaparan. Terjadi lagi di kejadian 20. Abraham bikin ulah yang sama. Yang di kejadian 12 Tuhan bikin tulah. Oke? Semua orang Mesir kena tulah. Sampai Firaun bilang, gua bikin apa? Gua bikin salah apa? Oh itu bini lu jangan bilang itu bini. Lu kenapa nggak bilang itu bini lu? Lu bilang itu adik lu. Lihat ya, manusia bikin ulah, Allah yang meluruskan. Terjadi lagi di kejadian 20. Manusia bikin ulah, Abraham bikin ulah. Dia mau jual lagi kepada Abimelek. Tapi Abimelek mimpi. Tuhan bilang, lu jangan jamah lu. Kenapa? Karena itu istrinya Abraham. Bisa ngerti nggak sampai sini? Manusia selalu bikin ulah, Allah selalu meluruskannya. Siapa di sini yang nggak pernah bikin ulah? Kita semua banyak ulahnya, banyak tingkahnya. Betul nggak? Kita semua di sini banyak tingkahnya. Tapi saudara perhatiin nggak? Tuhan selalu meluruskan saudara. Tuhan beresin satu persatu masalah kita. Sedikit demi sedikit Tuhan beresin. Itu adalah kasih-Nya. Itu adalah kesetiaannya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang kedua, atributnya. Yang ketiga, janjinya. Manusia gampang ingkar janji. Ya kan? Yang di sini pernah pacaran. Wih, Pak, si ini janji pengen datang. Janji, saudara nunggu. Ini gue kayak nunggu bis sekolah. Nggak datang. Nunggu terus. Kenapa? Tahu-tahu, sorry beb. Wah, beb. Sorry beb, susah gue jalan. Ini ada bebek nyebrang. Gue gak bisa lewat. Coba lihat pada saat pacaran. Lautan ku seberangi. Baru hujan. Sorry gue gak bisa datang. Kata lu lautan mau diseberangi. Baru hujan aja udah gak bisa datang. Orang gampang ingkar janji, tapi Tuhan gak bakal ingkar janji. Amin. Mazmur 12 ayatnya ke-7. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang Tuhan itu murni. Terus. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tahu artinya apa? 7 kali dimurnikan. Artinya sempurna. Janji Tuhan itu murni, sempurna. Kalau Tuhan janji apa sama saudara? Tuhan janji apa sama saudara? Saudara akan berjumpa dengan Dia di kekekalan. Betul gak? Pasti genap gak? Tapi tergantung dari saudara mau terima atau enggak. Tuhan janji pemulihan bagimu. Tuhan janji pemulihan bagimu. Genap gak? Pasti genap. Tergantung dari kita. Janji Tuhan itu tidak berubah. Janji manusia itu gampang berubah. Janji Tuhan tidak berubah, itu jadi pengharapan bagi kita. Kalau janjinya pasti akan digenapi suatu hari nanti. Jadi yang pertama apa? Eksistensinya. Kedua atributnya. Ketiga janjinya. Yang keempat, Allah tidak berubah dalam hal rencananya. Saudara perhatiin ya. Saya mau bikin rumah, kemudian saya bermasalah, uangnya nggak cukup misalnya. Saya akan rubah rencana di situ. Rencana saya gampang berubah, rencana manusia itu gampang berubah. Tapi rencana Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan bangun,
pasti Tuhan selesain. Sadar gak sih? Semua di sini Tuhan punya rencana buat kita, saudara. Sadar? Sadar? Atau masih pingsan? Sadar gak? Yang sadar cuma depan. Yang belakang gak ada yang sadar. Sadar gak? Nah, gitu dong. Kalau saya bilang, selamat siang, jawabnya apa? Siang. Kalau saya bilang, selamat siang, jawabnya harus selamat siang. Karena banyak orang masuk di siang tapi belum tentu selamat. Oke? Jawabnya jangan sepenggal, jawabnya harus komplit. Kalau dibilang selamat siang gitu, jawabnya jangan siang. Oke? Jadi percaya nggak? Semua di sini Tuhan punya rencana. Dan semuanya pasti digenapi. Rencana Tuhan apa buat kamu? Saudara mau lihat rencana Tuhan buat kamu, buat saudara. Saudara lihat di janjinya, itu rencananya. Dan semua rencananya pasti genap. Pak Tuhan janji, Pak Tuhan punya rencana buat masa depan saya. Yeremia 29 ayat 11, itu rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan punya rencana tentang saudara dan saya. Terus? Yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara akan memiliki damai sejahtera. Terus? Dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Terus? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan masa depan yang indah buat saudara. Itu rancangan Tuhan. Dan itu tidak pernah berubah. Kecuali kita yang merubah. Kecuali kita yang berubah. Kita gak mau masuk di dalam Tuhan. Dan kita hidup semena-mena. Kita gak masuk dalam rencananya. Saudara perhatiin. Tuhan punya rencana bagi Abraham? Genap gak? Genap. Berapa tahun? 25 tahun kemudian. Tuhan punya rencana buat Daud? Ini baru saya khotbahin 2 minggu lalu. Ingat gak? Tuhan punya rencana buat Daud? Genap gak? Genap, dia jadi raja. Tuhan punya rencana buat saudara? Genap gak? Pasti genap. Saudara yakin punya masa depan yang indah? Saudara yakin saudara akan terbang di awan-awan? Saudara yakin akan masuk surga? Itu rancangan Tuhan. Dan pasti genap. Gak bakal bisa berubah. Dan yang menentukan itu kita. Mau atau tidak. Rancangannya itu tidak bisa dibatalkan. Dan itu pasti indah buat kita. Saudara juga dirancang sama Tuhan untuk menjadi alatnya. Betul gak? Tuhan bilang saudara akan jadi terang dan garam. Tapi mau atau tidak saudara jadi terang dan garam? Itu kan masalahnya. Kalau saudara gak mau jadi terang, gak mau jadi garam, ya sudah, saudara gak masuk dalam rencana Tuhan. Allah telah memilih kita untuk menjadi alatnya. Dan dia tidak berubah. Saya berapa kali ngomong, saudara mau dipakai Tuhan. Semua di sini mau dipakai Tuhan. Amin. Akan berubah gak? Nggak akan berubah. Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Dan itu tidak berubah. Saudara harus masuk dalam jalurnya. Nggak ada cara lain. Oke? Sampai di sini ngerti? Jelas? Allah tidak berubah dalam eksistensinya. Dalam atributnya. Dalam janjinya. Dalam rencananya.
Dan Allah juga tidak berubah dalam ketegasannya. Bukan cuma kebaikannya, tapi Allah juga tidak berubah dalam ketegasannya. Saudara percaya Galatia 6 ayat 7? Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Terus, jangan mempermainkan Allah. Saya ulang sekali lagi. Jangan mempermainkan Allah. Terus, karena apa yang ditabur orang, apa yang saudara tabur, terus, itu juga yang akan dituainya. pasti saudara akan tuai. Apa yang saudara tabur, pasti akan saudara tuai. Allah juga tidak berubah dalam ketegasannya. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, Saudara percaya kepada anak, terus ia beroleh hidup yang kekal. saudara pasti beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, Oke, saya minta saudara perhatiin. Itu pertama, barang siapa? percaya Percaya. Yang kedua, tetapi barang siapa? tidak taat. Tidak taat. Tuhan mau saudara bukan sekedar percaya, tapi taat. Karena kepercayaan itu harus bertumbuh pada ketaatan. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, yang pertama, kalau saudara percaya, saudara pasti hidup kekal. Terus dilanjutkan, kalau saudara tidak taat, nah ini dia. Di sini dibilang, bukan dibilang kalau saudara tidak percaya. Tapi di sini bilang tidak taat. Terus? Ia tidak akan melihat hidup. Saudara tidak akan melihat hidup kalau saudara tidak taat. Bukan sekedar percaya. Sampai sini ngerti? Terus? Melainkan murka Allah tetap ada di Ini atas. ketegasan Allah. Dia tegas dan dia tidak berubah dalam ketegasannya. Dia punya atribut kebaikan, kasih, kesetiaan dan segala macam. Tapi juga dia punya ketegasannya. Dan Allah tidak berubah dalam ketegasannya. Ingat, saudara percaya sama Tuhan? Sudah berubah belum dari kepercayaan menjadi ketaatan? Saya ulang, sudah berubah belum dari kepercayaan menjadi ketaatan? Ini yang harus dipertanyakan. Imamat 26, mulai dari ayat 15. Imamat 26 ayat 15. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku. Lihat, kalau saudara menolak peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan muak dengar peraturan-peraturan Tuhan. Banyak sekali sih Tuhan maunya, muak gua dengarnya. Terus? Sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku. Sampai saudara tidak lagi melakukan perintah Tuhan, terus? Dan kamu mengingkari perjanjianku. Kamu mengingkari perjanjian. Bukan Tuhan yang mengingkari perjanjian, tapi kamu. Terus? Ayat 16. Imamat 26 ayat 16. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Waduh, ini kalau dibacain serem. Terus? Yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta kering. demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Lihat, orang batuk kok gak sembuh-sembuh. Batuk kering. Nah ya, saya ngomong sama saudara, batuk kering cirinya apa? Hah? Nggak ada. Nah, kalau ini cuma joke aja ya, joke ya. Saya nge-joke sedikit lah. Saya bilang gini, ada orang nyebrang, ketabrak. Bagaimana reaksi si pengemudi? Kaget, bukan, hijau ke kuning-kuningan itu reaksi pengemudi, cuman jok doang. Nggak nyambung memang. Cuman jok doang. Oke, lihat ya, mendatangkan batuk kering, ciri batuk kering itu gatel. Orang kalau batuk kering itu gatel. Udah kayak mau digaruk di dalam sini.
batuk kering itu gak nyaman. Gatal yang minta ampun. Nah itu dibuat tidak nyaman kalau saudara gak taat. Tuhan jahat? Bukan, Tuhan belokin saudara ke jalannya. Jadi saya cuma bilang, kalau engkau bermasalah, pelajari dari mana masalah itu berasal. Dan berbalik ke jalan Tuhan. Sampai sini ngerti? Terus? Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasil... Kamu tabur, kamu pelayanan, kamu bikin apapun buat Tuhan. Semuanya sia-sia. Kenapa? Ada satu ketidaktaatanmu. Terus? Karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Terus 17. Imamat 26 ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Aduh, Sungguh pun nanti tidak saudara ada baca orang sendiri yang di rumah mengejar deh. kamu. Saudara baca sendiri di rumah. Seram. Kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, itu sangat menakutkan hidup kita. Saya bilang ya, jangan main-main sama ketegasan Tuhan. Makanya Galatia dibilang, Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang kamu tabur, pasti kamu akan tuai. Tabur hidup, saudara akan dapat hidup. Tabur kebinasaan, saudara pasti binasa. Saudara sedang berhadapan dengan Allah yang tidak berubah. Dia tidak berubah dalam eksistensinya, dia nyata. Dia tidak berubah dalam atributnya, dia kasih segala macam. Dia tidak berubah dalam janjinya, dia tidak berubah dalam rencananya. Tapi dia juga tidak berubah dalam ketegasannya. Saya bilang sama saudara, kalau saudara mau berubah, ayo kita berubah ke jalan yang benar. Kita ikuti Tuhan, dan saya percaya semua rancangan Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara. Dan Tuhan membela saudara tidak setengah-setengah. Tuhan belamu sepenuh hati. Tuh saudara akan lihat bagaimana cara Tuhan mengangkatmu, gimana cara Tuhan menolongmu, dan gimana cara Tuhan membuatmu keluar dari masalahmu. Alami Tuhan, nikmati Tuhan, dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin.